Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi. Ya. Kali ini kita akan bahas soal yang kita lihat ini. Ada pertanyaan dari murid saya. Di situ di dalam soal diketahui bahwa ada rectangle segi 4 persegi panjang yang luasnya 1, 3, 4 dan yang lainnya yang satunya ditanyakan berapa luasnya. Nah, bagaimana kita menyelesaikan masalah ini sekali lagi secara sederhana ya. Baik. Perhatikan baik-baik. Pertama kali kita pasti sudah di dalam pikiran kita sudah ada bahwa luas ini itu adalah luas segi 4 ya, dikurangin luas yang diketahui. Jadi luas yang ditanyakan itu adalah luas segi 4 dikurangin luas yang diketahui, yaitu 1 tambah 3 tambah 4. Nah, intinya sekarang yang kita cari adalah luas segi 4. Ini bukan square, bukan bujur sangkar, tapi ini 4 persegi panjang, ya, rectangle. Nah, di sini maka bagaimana kita cara mencari luasnya? Ya sederhana aja, panjang kali lebar ya. Nah, maka untuk itu apa hubungannya yang ada di sini? Yang kita lihat hubungannya adalah suatu bidang yang teratur, yaitu ada dua segitiga yang sebangun. Kita lihat di sini, ini sebangun ya. Sudut yang berhadapan sama, di mana sudut horizontalnya itu sama ya, maksudnya tegak dan membentuk segitiga, itu pasti sebangun. Nah, untuk itu kita hitung yang segitiga yang kecil, apa hubungannya dari kesebangunan ini untuk menghitung luas yang ada. Nah, sekarang kita misalkan di sini itu adalah A1 ya. Kemudian yang ada di sini itu adalah A1, maksudnya alas ya. Maka luas segitiga yang kecil itu adalah luas segitiga 1 ya, itu sama dengan A1 dikali H1 dibagi 2. Luas segitiga yang kecil udah diketahui tuh 1 ya. Ketahui dalam soal, berarti A1 dikali H1 sama dengan 2 dikali 1. Step pertama. Ya, sama dengan 2 ya. Ini step pertama. Kemudian kita juga memikirkan ini A1 dikali H1 untuk segitiga kecil. Lalu bagaimana hubungannya dengan segitiga besar supaya kita bisa tahu berapa di sini lebarnya. Baik, kita lihat sekarang sekali lagi kita memakai perbandingan. Comparison. Kita tahu bahwa luas segitiga itu alas dikali tinggi dibagi 2, itu tinggi. Berarti luas 2 dibanding luas 1 adalah A2H2 dibanding A1H1, 2-nya dicoret ya. Comparison way ini adalah cara yang terbaik, cara fisika. Kita selalu menggunakan itu. Kemudian di situ L2 per L1 itu udah diketahui kan ya. 4 dibanding 1 ya. Nah, sekarang ini adalah segitiga sebangun, 4 dibanding 1. Kalau misalnya di sini A1H1, maka yang segitiga yang luasnya 4 ini kita buat A1 dibanding H1 juga. Berapa perbandingannya? Karena 4 dibanding 1 dan dia harus kesebangunan, maksudnya A1 sekian kalinya A2. Maka di sini dengan mudah kita bisa tahu bahwa karena dia 4, maka di A1 sama dengan A2 sama dengan 2A1. Kemudian H2 sama dengan 2H1. Karena 4 kan perbandingannya harus sekian kali. Ya. Nah, yang ditanyakan ya oleh murid saya, kenapa Pak enggak 4 banding 1? Sebetulnya itu pertanyaan sederhana, tapi baiklah akan saya jawab ya. Baik, sekarang sebelum saya kerjakan itu saya tunjukkan perbandingannya penting. Ini kenapa enggak itu A1 4H1 misalnya. Nah, sekarang kita lihat. Misalnya segitiga yang ada di sini itu saya ambil ya. Ini saya katakan di sini segitiga ABC. Bisa tulis di sini A, di sini B, di sini C, ya. Kemudian di sini ya saya tulis D, di sini E, saya ambil di sini. Nah, kemudian perhatikan baik-baik. Intuisi kita mengatakan bahwa ini seperti replika ya, seperti ada sesuatu yang paralel gitu, yang mirip. Nah, itulah kesebangunan. Nah, sekarang kita lihat bahwa dia 4 banding 1 kan? Ya, 4 banding 1. Kita sketch di sini saya tulis bahwa luasnya yang 1 itu 10, luasnya yang 2 itu 40. Ya, berarti 4 banding 1. Maka luas segitiga A dikali H, A1 dikali H1 dibagi 2.
A1 saya tulis 5, maka H1 karena dia 10, maka 4. Ya, 4 dikali 5 dibagi 2 kan 10 ya, 20 dibagi 2. Nah, sekarang untuk kalau dia tuh paralel, kalau similar triangle, maka dia harus sama ya. Misalnya alasnya tuh misalnya di sini 5. Maka dia kalau misalnya dia di sini 2 kali, 5 dikali 2 10, maka tingginya pun juga harus 2 kali. Ya, di sini misalnya di sini 4, maka di sini 8. Nah, kalau kita lihat di sini luas segitiga yang besar ini adalah, kalau di sini tuh luas segitiga yang kecil 10, luas segitiga yang besar adalah 40, 10 dikali 8 bagi 2. Nah, itulah kesebangunan. Kenapa Pak kok nggak 4 kali 1? Nggak boleh ya. Di sini kali 4, ya kan? Maka di sini juga harus kali 4. Nah, kita ngatur arrange gimana caranya supaya X kali dan sama dengan 4 per 1. Nah, kalau kita lihat, andai kata kita paksain 4 dibanding 1, kita lihat segitiga yang bawah itu. Ya. Nah, di sini dia 4 kali. Ya, kita lihat di sini ya. Nah, dia 4A di sini. Di sini H. Luasnya sama, luasnya akan sama. Tapi dia tidak proporsional, ya. Jadi antara alas dan tinggi tidak sama. Nah, itu bukan kesebangunan. Ya. Itu membuat sudut yang ada di sini itu tidak sama. Sedangkan yang ini sudutnya itu sama karena dia proporsional. Kalau di sini dikali 10 misalnya, maka tingginya juga harus dikali 10 dan seterusnya. Nah, itulah alasannya kenapa saya ambil 2A1 dan 2H1. Oke, sudah jelas. Berarti luas segitiga yang ada di sini artinya alasnya atau alas di sini itu adalah ini. Ini itu adalah 2A1. Oke. Kemudian di sini tingginya yang ada di sini. Saya ambil di sini ya. Ini berarti di sini 2H1. Sedangkan di sini adalah H1. Kita lihat. Ya. Nah, berarti kita udah dapat ini. Ini rectangle-nya nih. Berarti luasnya dari sini ke sini itu adalah 3A1. Ya, sedangkan dari sini ke sini adalah 6A1. Maka luas yang ada segitiga yang ada di sini, luas yang mau kita isi, luas segitiga ini adalah, ini kita lihat di sini 6A1 A1, yaitu 2 dikali 3 ya. Kemudian di sini kita kurangin, langsung aja kurangin 4. Ya. Sambil memvideoin sambil nulis. Nah, sekarang kita lihat A1 H1 itu apa? Nah, tadi udah kita cari, makanya kerjakan yang mudah dulu, yaitu A1 H1 itu sama dengan 2 ya, dari segitiga yang kecil. Ya, luas segitiga A1 H1 sama dengan 2. Maka kita ganti di sini. 6 dikali 2 dikurangin 4. Dikurangin, maaf bukan 4 di sini. Dikurangin jumlah yang ada 8 ya. Kurangin yang ada, ya. Maka di sini 12 dikurangin 8 sama dengan 4. Ya, mudah ya, ya mudah ya. Oke, nah sekarang sebagai comparison ya kita ambil perbandingan soal yang lain ya. Soalnya beda tapi ada jenisnya, ada konsepnya sama tentang kesebangunan. Perhatikan baik-baik. Di sini sama-sama soal SET ya, soal SET yang kelas menengah ke atas di sini. Ya. Di situ nih ya. Di situ ditanyakan berapa fraksi dari bidang yang diarsir. Bedanya kalau di sini hanya diketahui luas ya. Luas tiga bidang ya, 2 segitiga dan 1 bidang. Yang ditanyakan bidang yang ditanyakan ini. Kalau di sini itu dia hanya scale aja bahwa ini itu persis tengah-tengah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah 2 segitiga yang diarsir dan yang di atasnya itu sebangun? 2, 3, sebangun. Biarpun dia kurang beraturan dia sebangun. Ya. Di sini sudut yang berhadapan dengan menghadap bidang horizontal yang membentuk segitiga adalah pasti sebangun. Nah, berarti di sini kita akan lebih mudah menghitungnya ya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik.
mau dia bentuknya apa, ya. Dia bentuknya di sini dia bilang square, di sini rectangle. Kita tetap harus memisahkan panjang dan lebar. Tetap saya pakai A1 H1, ya. Kenapa? Karena nanti kita berhadapan dengan di sini, kita akan bingung nanti kalau A kuadrat gitu kita akan bingung. Baik. Sekarang kita lihat ya, kita perkirakan dengan mudah bahwa kalau misalnya di sini tuh A1, ya, karena dia setengahnya, maka dia adalah 2A1 yang bawah. Ya, mudah ya. Nah, terus kemudian sekarang kita lihat itu adalah segitiga perbandingan ya. Kemudian tingginya berapa, Pak? Karena dia dikali 2, kalau misalnya di sini saya misalkan di sini H1, seperti tadi udah contoh ya, tadi contohnya ada, maka di sini adalah 2H1. Lihat dulu. Ya, maka kalau ditanyakan luas 2 per luas 1, ya sama ya, dia 4 ya. 2A1, H1, A1, H1. Jangan kita misalkan A kuadrat. Jangan, nanti akan bermasalah di sininya nih, akan bermasalah di sininya. Baik. Model rectangle, model square, kita caranya sama. Yang ditanyakan berapa fraksi dari yang diarsir. Fraksi yang diarsir adalah segitiga yang ada di sini, ya, dibagi luas semuanya. Nah, berarti kita harus tahu berapa luas semuanya dan berapa luas segitiganya. Mudah aja ya, bahwa di sini ini lebih mudah. Berarti luas yang ada di sini itu adalah, tetap saya misalkan bahwa luas 2 itu 2A1 dikali 2H1. Ya, kalau ditanya perbandingannya dengan luas 1, A1 per H1. Jadi perbandingannya kebetulannya sama ya, kebetulan sama. Nah, yang ditanyakan adalah berapa fraksi, berarti luas yang diarsir per luas total. Luas yang diarsir kita tahu yaitu luas segitiga ya. Nah, di sini misalnya ini tinggi dikali alas dibagi 2. Jangan kita gunakan 2A1H1 lagi ya, karena ini yang ditanyakan luas yang diarsir luas segitiga, sedangkan kesemuaannya itu adalah square ya, luas segi 4. Berarti dia 6A1H1. Sini 4 maksud saya, 4 dibagi 2, 2A1 dikali 2H1 bagi 2, berarti dia sama dengan 2A1H1. Sedangkan luas total itu adalah di sini ya, 2A1 sisi yang ada di sini dikali yang ada di sini adalah 3H1, yang di sini adalah 3H1. Yaitu H1 yang di atas ditambah 2H1. Nah, itu makanya pentingnya jangan dimisalkan langsung A kali A kuadrat, jangan. Ya, baik. Nah, sekarang kita lihat 2A1H1 dibagi 6A1H1 adalah sepertiga. Artinya luas 2 sama dengan sepertiga luas total. Ya, saya diamin di sini ya, mudah ya. Berarti what fraction, berapa fraksi dari square yang diarsir adalah sepertiga bagian. Ya, begitu aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya untuk menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.